jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Acara kita selanjutnya adalah kajian yang akan diikuti dengan tanya jawab. Gira mendapatkan informasi bahwa Umi katanya lebih banyak tanya jawabnya ya Umi ya, dibanding nanti waktu tanya jawab akan lebih panjang daripada biasa-biasanya Umi. Ya, kita lihat saja nanti ya perkembangan. Oke. Ya, langsung saja bisa saya berikan waktu dan tempat kepada Umi Ajaidena Handono. Silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu-ibu atau saudara-saudara yang bergabung di Nur Ramadan dan semua yang hadir yang nonton Zoom ini baik dari Jerman maupun dari negara-negara sekitarnya, dari Eropa, dan moderator kita Gary Ramadan, dan semuanya yang insya Allah kita dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa dalam keadaan juga sehat, walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan tema kajian kita adalah menjadi muslim yang mampu membentengi akidah. Nah, mudah-mudahan tema ini adalah tema yang menarik, dan tadi Ananda Giri sempat menyatakan mungkin tanya jawabnya lebih lama. Artinya apa? Artinya saya atau seringkali disebut dengan panggilan yang mesra, Umi. Saya Umi Irena Handono. Saya tidak membatasi apabila ada yang ingin bertanya, dan mudah-mudahan apa yang saya bisa jawab akan saya berikan jawabnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Berawal dari insya Allah siapakah diri kita. Jadi kalau kita melihat dengan seksama, meneliti, memang every person is unique. Semua manusia itu unik. Dan siapakah manusia itu? Manusia itu terdiri dari dua unsur jasmani dan unsur rohani. Unsur fisik dan unsur non-fisik. Yang unsur yang non-fisik inilah ruh, inilah yang sudah mempunyai keterikatan secara langsung dengan Allah, bahkan sebelum kita dilahirkan, maka kita pun sudah ditanya, sudah berdialog dengan Allah, dan kita sudah menyatakan diri, aku adalah hamba Allah. Nah, alhamdulillah kita oleh Allah diberi kemampuan yang spesifik yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Apa kemampuan itu? Yaitu kemampuan akal. Dengan kemampuan akal, maka kita mampu mengolah pemikiran, konsep hidup, dan apa sih tujuan hidup kita. Akal mempunyai alat yang namanya otak, indera, dan kemudian bahannya adalah objek maupun informasi. Apabila kita mampu menggunakan akal dengan baik, maka insya Allah muncullah pemikiran yang cemerlang. Muncullah konsep yang matang. Dan muncullah kesimpulan yang benar. Sehingga karenanya, mohon maaf, seringkali juga kita bertanya, apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh manusia dengan kehidupannya ini? Dan jawabannya kita sudah tahu. Sukses.
Manusia itu ingin sukses. Nah, kemudian ternyata untuk sukses itu, menggapai sukses itu kita perlu cerdas. Cerdas itu tidak sama dengan IQ yang tinggi. Jadi cerdas yang bagaimana? Ternyata cerdas itu tidak sama dengan IQ yang tinggi. Bahkan kemudian kita bisa bertanya, IQ tinggi dijamin sukses? Ternyata IQ tinggi tidak jaminan. Tidak, apabila seseorang itu tidak mampu melakukan adaptasi. Kemudian juga IQ yang tinggi tidak jaminan apabila seseorang itu tidak mampu sosialisasi. Dan IQ yang tinggi juga tidak jaminan apabila seseorang itu tidak mampu mengendalikan emosi, memanage emosi. Dan IQ yang tinggi tidak jaminan apabila mempunyai spiritual yang rendah. Nah, yang akibatnya apa? Jangankan sukses, tapi yang terjadi adalah justru kegagalan hidup. Apa ini maksud dengan gagal hidup? Adalah masa depan yang suram untuk dunianya dan juga suram untuk akhiratnya. Maka untuk menjadi cerdas diperlukan dua hal, emosional dan spiritual yang baik. Emosional mencakup hablum minannas, hubungan antara kita dengan sesama kita. Spiritual menyangkut hubungan hablum minallah. Apabila emosional kita baik, spiritual kita baik, maka insya Allah kita tergolong orang yang cerdas. Hablum minallah harus sejalan dengan apa? Akhlakul karimah. Dengan apa? Istiqomah. Apa ya istiqomah itu ya? Konsisten. Dengan tawadu. Rendah hati maksudnya. Dengan ikhlas. Ikhlas apa? Tulus. Dengan kafiah. Apa yang? Total. Dengan apa? Tawazun. Seimbang. Ihsan. Sempurna. Dan akidah yang lurus. Maka kalau kita mampu ini, kita boleh disebut sebagai superwoman. Superwoman itu siapa maksudnya? Dalam konteks ini yang saya maksudkan superwoman adalah maka kita boleh disebut sebagai muslimah yang kafah. Jadi kecerdasan itu yang membuat menjadi seseorang menjadi superwoman atau superman. Kalau perempuan superwoman ya, kalau laki-laki ya Superman, tapi bukan Superman yang apa namanya, yang dalam film-film atau kartun itu ya. Kembali lagi, apabila mampu kecerdasan itu didapat, makhluk atau hamba Allah yang kafah itu bisa menjadi kafah apabila cerdas, yaitu apa? 8 komponen ini. Akhlakul karimah, istiqomah, tawadu, ikhlas, kafiah, tawazun, ihsan, dan akidah yang lurus. Nah, insya Allah semua kita sangat bercita-cita untuk menjadi muslim atau muslimah yang kafah. Kita ingin sukses di dunia
dan juga sukses di akhirat. Barangkali ini awal daripada pembicaraan Umi sebagai apa namanya, sebagai katakanlah Umi ingin gayung bersambut bagaimana pendapat ibu-ibu, saudara-saudara yang hadir saat ini. Silakan. Maaf Umi, saya boleh bicara? Silakan. Tapi saya ini juga nggak yakin gitu ya, karena udah agak-agak lupa. Jadi ada lagi satu unsur, bukan cuma hablum minallah sama hablum minanas juga, tapi saya lupa istilahnya dalam Islam. Jadi juga hubungan kepada uh, selain manusia dan selain kepada Allah. Jadi kayak kepada alam sekitar. Jadi kayak misalkan kalau misalkan wudhu itu kita juga jangan sampai boros dalam hal air gitu. Jadi jangan sampai karena niatnya mau wudhu terus jadi menggampangkan penggunaan air gitu. Terus ya kayak gitu. Jadi juga hubungan kepada alam sekitar gitu deh. Ya, itulah yang dimaksudkan dalam konteks termasuk golongan hablum minannas. Bagaimana kita sebagai hamba Allah yang diberi amanah untuk mengelola hidup kita. Termasuk apa? Termasuk nggak boleh boros. Boros itu teman setan gitu ya. Terus apalagi mubazir ya, buang-buang. Nah, maka kita harus mampu mengelola hidup kita ini. Insya Allah, maksudnya memang yang Ibu maksudkan juga sudah termasuk di dalam hablum minannas ini. Alhamdulillah. Silakan lanjut lagi. Assalamualaikum Umi, mau tanya mengenai hablum minannas kami yang di luar negeri ini di Jerman, karena kebanyakan kan kami berinteraksi dengan non-muslim. Ya. Jadi bagaimana batasan-batasan kami, misalnya kebetulan saya kerja juga karena bisa dikatakan semuanya non-muslim, dan sebagai seorang akhwat ya bekerja menutup aurat, tapi tetap berinteraksi dengan kolega yang otomatis non-muslim. Bagaimana Umi mengenai hablum minannas dengan orang-orang non-muslim ini dijabarkan dalam Islam? Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pertanyaan yang juga menarik sekali dan memang harus kita ketahui. Alhamdulillah, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Maka kita bertebaran di seluruh bumi Allah, termasuk yang ada di Jerman maupun di belahan Eropa yang lainnya. Bagaimana kemudian hablum minannas kita, pergaulan kita? Nah, maka ada dua hal yang mesti kita mampu tahu untuk kemudian mampu melaksanakannya dalam hidup. Artinya apa? Silakan bergaul sepanjang kita ini tidak melanggar yang merupakan hak Allah, tidak melanggar syariat. Jadi silakan. Jadi misalnya apa? Katakanlah sebelum corona ini banyak orang berkumpul-kumpul, kemudian makan-makan dan sebagainya. Nah, makan bersama silakan dengan mereka, silakan sepanjang, nah ini batasannya, sepanjang yang kita makan itu kita yakin itu halal, tidak babi, tidak beralkohol, bukan bangkai. Nah, antara lain begitu. Bergaul, silakan bergaul sepanjang pergaulan kita itu tetap dalam tuntunan syariat kita. Tidak melanggar norma pergaulan dalam Islam. Contohnya apa? Maaf. Ini udah tahu sendiri lah. Kalau soal pergaulan insya Allah, jadi jangan sampai kita ini tidak mempunyai batas
mana batas mahrum kita. Antara lain seperti itu. Jadi kalau mau bersepeda, kemudian main catur, dan yang lain-lain lah, katakanlah sepak bola atau apa, ya boleh-boleh saja, asalkan itu tadi tetap dipegang. Nah, justru saya sangat-sangat menghargai adalah suatu yang tinggi nilainya bagi ibu-ibu dan saudara-saudara yang hidup sebagai minoritas di Eropa. Islam sebagai minoritas di Eropa. Ini sangat menarik. Sebab apa? Justru orang yang non-Islam, yaitu masyarakat mayoritas, akan justru menengok kepada ibu atau saudara, melihat apa yang ibu atau saudara lakukan. Jadi, ibu dan saudara adalah etalase Islam. Apa yang ibu dan saudara lakukan bila baik, maka mereka akan mengatakan, oh Islam itu ternyata membuat orangnya menjadi baik. Ketika ibu atau saudara kemudian tidak memberikan suatu percontohan atau menampilkan sesuatu yang jelek, misalnya apa? Misalnya saja tidak bersih, misalnya. Terus kemudian juga misalnya lagi adalah suka berbohong, misalnya ini, naudzubillah min dzalik. Maka mereka pun segera akan melakukan stigmatisasi bahwa mereka memberikan stigma, oh Islam itu ajaran yang membuat umatnya menjadi nggak benar. Nah ini, apalagi berjudi, mabuk-mabuk. Nah nanti yang akan dianggap jelek adalah agamanya. Nah inilah kita benar-benar harus menjaga diri dengan baik, karena mereka memperhatikan kita. Apalagi dalam peristiwa sekarang yang melanda dunia, COVID-19. Dan ini juga banyak sekali, terutama di dunia barat, yang ingin tahu apa sih sebenarnya yang dikerjakan oleh orang Islam. Sampai kemudian yang kami mendapat berita, termasuk di Nederland, Parlemen Nederland kemudian memanggil Ketua Perhimpunan Umat Islam di Nederland, dan ternyata dipanggilnya bukan karena urusan salah parkir atau apa, tapi dipersilahkan, bahkan diperintahkan agar masjid tetap dibuka dan suara adzan dikumandangkan, misalnya apa. Ini setelah mereka nampaknya mempelajari panjang, mereka ingin tahu apa sih makna doanya umat Islam. Ternyata doanya umat Islam itu tidak hanya mendoakan dirinya sendiri, tapi juga mendoakan seluruh alam semesta, termasuk negeri yang dia tinggali. Termasuk mendoakan orang lain. Walaupun juga di negeri yang minoritas Islam, berarti mendoakan orang yang bukan Islam. Nah, ini semua mereka lihat. Dan alhamdulillah sebenarnya secara tidak langsung, sekali lagi saya menyatakan, ibu dan saudara-saudara adalah etalase Islam. Etalase Islam. Kalau kita menampilkan diri kita dengan baik, maka mereka anggap yang dibawakan itu Islam adalah agama yang baik. Nah, ini adalah kesuksesan dakwah kita. Ini tadi yang saya maksudkan dengan istilah cerdas. Menjadi seorang muslimah yang kafah, cerdas banget di dalam mensikapi hidup. Barangkali itu, silahkan berkembang yang lain. Maaf, Umi, ini saya yang sebelumnya tanya, boleh tanya lagi atau yang lain dulu? Kalau memang belum ada yang lain muncul, silahkan.
Iya, itu ada hubungannya dengan pertanyaan dari kayaknya tadi dari Mbak Yul gitu. Jadi di luar negeri itu kan banyak juga yang hidup tanpa menikah ya. Terus kalau saya sekarang ada dilema dalam diri saya antara hablum minanas ke non muslim, tapi juga hablum minallah. Jadi saya baru mulai sekarang ini sih ada orang dekat gitu yang hidup menikah dan mereka dapat bayi, terus saya nggak ngucapin selamat karena bayinya itu kan lahir di luar pernikahan gitu. Terus jadi saya takut saya membuat Allah murka karena saya mengucapkan selamat atas kelahiran bayi yang hubungannya itu uh, merupakan maksiat di mata Allah gitu. Jadi Umi ada masukan untuk saya. Terima kasih, itu aja pertanyaannya. Ya, di sini kita harus ibu siapa? Saya yang Rusti dari Köln, dari Rusti. Ibu Rusti ya. Bu Rusti, kayaknya kita harus hati-hati banget nih ya soal kelahiran. Jadi melahirkan bayi begitu. Kita harus ingat bahwa bayi itu, mohon maaf, dalam Islam adalah fitrah, suci. Jadi yang berbuat salah, berbuat dosa itu kan kedua orang tuanya. Jadi anak itu tidak ada anak haram dalam Islam. Walaupun anak itu lahir di bawah jembatan ataupun di istana, sama. Apakah anaknya orang pangkat, orang melarat, sama. Jadi memang kita tidak boleh mengharamkan, karena anak bayi itu adalah anak bayi yang fitrah. Sekali lagi, yang haram itu perbuatan orang tuanya. Jadi disinilah pandai-pandailah kita mengungkapkan bahwa kita ya dengan bayi yang fitrah itu, semoga aduh lucu banget gitu kan, montok gitu kan, cakep, semoga menjadi apalah begitu ya. Nah kalau dia non muslim kan tidak mungkin kita bilang semoga menjadi penerus perjuangan ibunya untuk menjadi seorang muslimah, kan tidak mungkin. Jadi semoga menjadi seorang yang pandai. Nah, justru kita dekati mereka agar bisa menyampaikan dakwah. Jadi kita jangan terlalu gegabah, mohon maaf, untuk membuat benteng, tembok pemisah antara kita dengan mereka. Bayinya nggak salah. Coba misalnya, boleh saya gendong? Nah, itu menarik sekali. Sangat menarik. Karena anak itu anak yang suci. Anak yang fitrah. Yang salah kan orang tuanya. Dan orang tuanya salah, ya ini lagi, panjang nanti ya. Kenapa kok dia sampai terlibat begitu? Nah, sekali lagi, karena kebodohan. Ya ini vulgar banget ya. Tapi artinya dia tidak mengenal norma agama. Nampaknya seperti, atau dia mencampakkan agama. Tapi kalau di Eropa, kebanyakan kan nggak kenal agama. Nampaknya seperti itu. Oke, silakan lagi kita lanjut. Assalamualaikum Ustazah, boleh saya tanya? Saya Nurbaiti. Ya, Ibu Nurbaiti, silakan. Ustazah, saya mau tanya, ketika hidup di luar negeri yang non mayoritas, dan kita tadi Ustazah bilang sebagai etalase muslim, kemudian dengan adanya peraturan yang menyusahkan kaum muslim untuk berdakwah seperti di Indonesia, pasti kan orang muslim terbatas banget ya, dan apakah keterbatasan ini nanti akan ditanyakan di yaumul hisab ketika tetangga kita yang kafir, tetangga kita yang tadi ada kebodohan,
atau tetangga yang muslim yang melakukan kesalahan-kesalahan di depan mata kita, tapi kita tak mampu merubahnya, cuma sekedar mengingkari di hati, itu salah, itu dosa. Apakah kita sebagai muslim nanti ketika si kafir di depan Allah yang bisa mengatakan, maaf ya Allah, saya nggak masuk Islam gara-gara tetangga saya yang Islam nggak pernah ngajarin saya tentang tauhid. Kemudian selama hidup 13, 14, 15 tahun, jangankan berdakwah tentang tauhid, senyum kepada mereka pun mereka udah kayak melihat sebelah mata karena kita pakai hijab. Jadi dari sisi mereka pun mereka seperti menutup diri, dari peraturan pun kita nggak boleh mendakwahkan tauhid secara vulgar. Bahkan yang saya lakukan selama bertahun-tahun itu cuma berusaha cuma sekedar mau memberi salam saja kepada mereka, itu sudah kelihatan sekali mereka menolak gitu. Sedangkan sebagai tetangga kan harusnya kita berbuat baik dan sebagaimana. Kalau dikirimin makanan malah mereka malah curiga, makanannya terdacunin. Apakah sebagai muslim sampai terutama di akhirat ya Ustazah, yang saya takutkan, apakah nanti kita akan mendapatkan tuntutan yang sangat besar di depan seluruh universum, kalau kita sebenarnya kita juga punya hak, mereka punya hak atas kita bahwa kita harus mendakwahi mereka. Itu aja yang sebenarnya saya takutkan selama ini, Ustazah. Jazakallah khair. Ya, terima kasih Ibu Nurbaiti. Jadi memang kondisi di dakwah di Indonesia dengan dakwah di Eropa tentu ada perbedaannya. Kalau masalah dakwah di Indonesia adalah bagaimana mempertahankan diri yang sudah Islam tetap Islam. Ini ya, ini adalah permasalahan kita. Tapi dakwah di Eropa adalah bagaimana mendakwahkan Islam sehingga Islam menjadi dikenal. Dan alhamdulillah ketika banyak di antara kita mungkin yang belum optimal untuk mendakwahkan Islam, ternyata dengan peristiwa COVID-19 ternyata Allah turun tangan, campur tangan Allah untuk memperkenalkan Islam. Betul enggak? Sekarang bahkan di banyak negara mereka menjadi pengen tahu orang Islam itu kalau berdoa kayak apa, sholat itu apa. Sampai kemudian Umi pernah nonton video misalnya yang dikirim dari Itali, mereka pun kemudian ikut-ikutan ruku, ikut-ikutan sujud, kemudian berdoa dalam bahasa mereka sendiri yang mereka miliki, yang mereka bisa. Nah, intinya bahkan di Cina pun banyak orang Cina yang kemudian minta mereka istilahkan, ya Tuhannya orang Islam, luputkanlah kami dari wabah pandemi COVID-19 ini. Ada yang sampai seperti itu. Nah, artinya masalah akidah ini yang tidak boleh kita abaikan. Mau kita berkomunikasi, bergaul seperti apapun, silakan sepanjang tidak menyalahi akidah. Dan disinilah kita memang harus memperkaya diri. Kita ini yang punya Islam. Mereka bertanya-tanya tentang Islam bahkan sejak peristiwa 9/11. Mereka ini salah paham terhadap Islam. Permasalahannya adalah, apa iya kita akan biarkan mereka salah paham terus? Kayaknya nggak efektifnya dan tidak menguntungkan untuk kita. Dan tiap-tiap kita ada kewajiban untuk berdakwah. Tiap-tiap kita ada kewajiban untuk berdakwah. Kewajiban ibu-ibu dan saudara-saudara adalah berdakwah di Jerman, di Eropa. Maka bagaimana dakwah kita? Mulai tunjukkan. Kenapa misalnya ini? Kenapa kita makan pakai tangan kanan yang masuk ke mulut? Pakai sendok ya sendoknya di tangan kanan. Bukan sendok di tangan kiri.
Dan kemudian tentang kebersihan dan sebagainya. Terus masalah halal haram. Kita perlu kemampuan untuk menjelaskan itu semua. Termasuk misalnya saja masalah hijab. Hijab yang kita kenakan ini bukan untuk membuat kita itu menjadi orang aneh, bukan. Coba kita tengok, kita tengok sejarah. Ternyata apa? Wanita-wanita Eropa itu dahulunya juga walaupun bukan biarawati, mereka berhijab. Kalau kita misalnya saja ke Cina itu yang namanya Dewi Kuan Im itu juga berhijab. Kalau kita ke Mesir, bukan orang Islam, tapi mereka pun berhijab. Kita ke India, bukan Pakistan, kita ke India, orang-orang India pun berhijab. Cuman memang kesempurnaan hijab itu baru ada dalam Islam. Mana bagian yang ditutupi, mana bagian yang boleh dilihat. Misalnya tidak sampai salah, atas ditutup, perut dibuka. Itu contoh, sekedar contoh. Nah, artinya apa? Bagi orang Kristen pun, kalau dia paham tentang kitab sucinya pun memerintahkan untuk menutup aurat. Malah di dalam kitab suci umat Kristen, yang dalam bahasa Belanda disebut Bible, itu di situ itu dikatakan kalau kamu beribadah tapi tidak menutupi kepalamu, kalau kamu tidak mau menutupi maka gundullah kepalamu. Kalau bagi kamu perempuan gundul itu memalukan, makanya tutupi. Nah ini kalimatnya begitu, berputar tapi intinya kepala, rambut harus ditutup, adalah mahkota. Ini contohnya. Jadi soal pakaian, kembali lagi, ternyata wanita Eropa berhijab, walaupun mereka bukan biarawati. Nah, sejarah-sejarah seperti inilah yang kita perlu tahu. Dan ayo kita sampaikan. Umi gak keberatan bisa bila suatu saat nanti diminta untuk menjelaskan tentang peradaban-peradaban seperti ini, termasuk tentang hijab. Terus kemudian kenapa misalnya orang Islam haram baginya untuk makan babi. Babi itu menurut pengetahuan kita, ilmu pengetahuan, nggak layak untuk dimakan. Dan tidak semua binatang oleh Allah diciptakan untuk dimakan. Gitu kan. Nah, Islam itu semakin kita pelajari, semakin kita kagum. Coba ke masalah yang sekarang, COVID-19. Bagaimana melaksanakan pencegahan penularan terhadap COVID-19? Ternyata dunia ini memakai atau dunia berkaca pada cara Islam. Ketika Rasulullah pada saat itu terjadi wabah taun, maka Rasulullah ditanya, bagaimana dengan wabah ini? Maka Rasulullah SAW menjawab, bagi kamu yang sudah berada di wilayah wabah, kamu jangan keluar berkeliaran di luar. Tapi bagi kamu yang dari luar, jangan masuk ke wilayah wabah itu. Nah, cara itulah yang sekarang dipakai. Dan ternyata apa? Itu efektif.
Oke, Umi sudah kemana-mana ini. Ayo silakan, ada yang lain yang mau berbincang. Ya, bagi para jamaah, jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung angkat tangan, raise hand, atau langsung aja ngomong. Atau kalau malu ngomong-ngomong, atau malu-malu misalkan kalau ngomong depan Umi, bisa langsung chat aja, nggak apa-apa. Ini dari tadi jadi monitor chatnya kok. Gimana? Umi tambahkan? Boleh Umi, kayaknya belum ada yang nanya lagi nih soalnya. Oke. Jadi supaya tidak ada jeda ya, Oke. Umi tambahkan. Jadi tadi Umi menggunakan istilah akidah, gitu ya. Akidah. Jadi kesadaran akidah itu apa? Ini nggak ada kamus di luar Islam tentang masalah akidah. Ini beda. Maka akidah itu adalah kesadaran manusia. Ada tiga kesadaran manusia, kesadaran manusia, dan kemudian alam semesta, dan kemudian kesadaran tentang kehidupan. Artinya apa? Manusia itu diciptakan. Itu siapa yang menciptakan? Allah. Kemudian mengapa Allah menciptakan manusia? Maka Allah menciptakan manusia tidak lain kuciptakan untuk beribadah kepadaku. Jadi tugas kita apa? Kewajiban kita apa? Sebenarnya adalah ibadah. Kalau kita laksanakan kewajiban dengan baik, hidup adalah rangkaian ibadah, dimanapun kita berada, dimanapun kita berpijak, bergaul pun ibadah, masak pun ibadah, bekerja pun ibadah, maka kehidupan kita ini akan tertata dengan baik. Lalu kemudian berikutnya apa? Dunia. Alam semesta. Alam semesta inilah yang mari kita manage. Kerjakan sebaik mungkin. Hidup di dunia ini apa? Setelah kita, mohon maaf, sekian lamanya mengarungi kehidupan di dunia, sampailah kita ke ujung, dan ujung itu adalah kematian. Selesai? Enggak. Setelah kematian justru itulah terbuka untuk kehidupan baru, yaitu kehidupan akhirat. Nah, akhirat itulah yang kekal. Dan terus kemudian kita masuk dalam kehidupan itu apa? Untuk mendekat, menghadap kepada Allah. Nah, kesadaran inilah yang tidak ada pada mereka yang di luar Islam. Andai kata kita memahami agama kita, dan kemudian kita juga mencoba tahu tentang mereka, agama mereka, insya Allah dakwah kita akan keren. Jadi kita ingin kita pelajari, kita ingin tahu, bukannya kemudian supaya sama kita dengan mereka, enggak. Karena agama yang diridhoi oleh Allah hanya Islam. Kenapa demikian? Penjelasannya panjang. Insya Allah boleh saja kita bahas untuk ke depan apabila dikehendaki. Nah, jadi alhamdulillah dengan demikian kita ini tidak sampai menjadi rapuh. Akidah rapuh ini yang bahaya. Apa penyebab akidah itu bisa rapuh? Secara bahasa awam, Umi menyatakan,
Ada serangan 3F. Apa 3F itu? Fun, food, fashion. Fun meliputi apa? TV, film, game, sosmed, aplikasi TikTok. Itu kalau di Indonesia, nggak tahu kalau di Jerman gimana. Food, makanan sendiri dianggap tidak keren, tidak modern. Yang modern adalah yang lain. Kadang-kadang manusia itu berpikir, mohon maaf, ada yang terjebak dalam pemikiran rumput di rumah tetangga lebih hijau daripada rumput di rumahku. Ada yang terjebak begitu. Terus kalau di Indonesia terjebak apa? Nah, makanan-makanan Korea, sampai bintang film pun bintang film Korea dan lain sebagainya. Maka makanan-makanan itu kemudian, mohon maaf, tidak diteliti makanan itu halal toyib ya. Jadi halalan toyibah ini nggak diperhitungkan. Pokoknya ada, wah keren nih makanannya, pakai rum dan sebagainya. Alkohol, babi. Kalau sudah seperti itu, kita membuat diri kita sama dengan mereka, makan pun sama dengan mereka, padahal ada yang diharamkan oleh Allah, akibatnya apa? Sholat pun jadi malas. Ngaji, nggak ada waktu. Puasa, ngapain? Sedekah, gue yang kerja. Itu reaksinya. Fashion. 3F tadi kan? Fun, food, fashion. Fashion, make up. Bagaimana make up kita? Kalau di Indonesia, misalnya, niru artis Korea. Akhirnya apa? Yang wanita kinclong, tapi yang laki-laki pun pengen kinclong seperti wanita. Akhirnya make up yang digandrungi adalah bisa seseorang itu sekaligus cakep, tapi sekaligus juga cantik. Bingung kita, mana yang laki, mana yang perempuan. Pakaian begitu juga. Sudah nyaris tidak ada bedanya mana pakaian laki-laki dan mana pakaian perempuan. Akibatnya apa? Transgender subur di mana-mana. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan di dalam antara lainnya di dalam surat Al-Baqarah 120. Walan tardu ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahu. Jadi mereka itu berupaya keras untuk apa? Membuat umat Islam mengikuti mereka. Mengikuti apanya? Millah. Millah itu apa? Ya yang Umi sebut tadi. Fun, food, millah itu apa? Agama, budaya, dan pola pikir. Senjatanya apa? Fun, food, fashion. Nah, kemudian kalau kita tidak hati-hati dengan fun di dalam kehidupan, dalam kegiatan hidup kita, terus kita juga sembrono dengan food yang masuk ke dalam tubuh kita, terus kita juga cuek-cuek saja, nggak peduli, apapun pokoknya dianggap sebagai tren, fashion yang nempel di tubuh kita, tidak menutup aurat misalnya, mohon maaf, tidak bersandar pada Islam, maka mohon maaf, akalnya pun jauh dari Islam. Inilah yang disebut mengikuti millah, mengikuti pola pikir kaum kafir.
Maka bagaimana? Rapuh akidahnya. Maka bagaimana mengokohkan akidah? Mengokohkan akidah adalah pertama, kenali serangan milah tadi. Serangan agama, serangan budaya, dan serangan pola pikir. Kenali ya, kenali serangan. Agar apa? Bisa waspada. Kalau waspada berarti apa? Bisa menghindar. Ya. Artinya tidak menyamai mereka. Bergaul. Tapi tidak menyamai mereka. Bergaul tetap bergaul. Bersepeda misalnya, silakan tetap bersepeda. Football ya tetap aja berolahraga dengan mereka, tapi tidak menyamai mereka. Misalnya mereka menenggak minuman sambil berlari, ya jangan ikut seperti itu. Dan seterusnya. Terus mereka misalnya cium lawan jenis, berciuman, berpelukan, berciuman. Kemudian dalam bahasa Belanda, samenleven, hidup bersama. Kita nggak sama dengan mereka. Kita tahu batas. Gitu ya. Oke. Nah, ayo silakan lagi. Jadi saya lagi Umi tekankan, akidah yang kokoh adalah hasil daripada istiqomah. Oke, silakan. Wah, Umi, kalau di Jerman ini Umi ada pepatahnya, bukan pepatah ya. Orang-orang tuh selalu bilang, kalau nggak mabuk nggak bisa seneng-seneng gitu, kayak you cannot have fun if you're not drunk. Itulah Umi, kayak mereka tuh di sini emang karena ya bukan pergaulan ya, teman-teman di sini banyak banget kan yang bir itu kan gampang banget Umi. Orang Jerman itu 24/7 kali minum bir kali. Berapa? Setiap pesti ya 24 jam gitu, maksudnya kayak sering banget gitu Umi, kayak gampang banget orang-orang sini minum, dan mereka tuh berpikiran karena nggak tahu ya, karena kalau jadi sih ngerasanya orang Indonesia kan lebih luwes gitu, jadi kita selama kita tuh bisa saling ketawa, bisa berkomunikasi, bisa ya suatu say have fun, maksudnya senang-senang dengan mengobrol gitu tanpa alkohol. Tapi kayaknya kalau orang sini tuh karena mereka terlalu sering kerja kali ya, terlalu banyak kerja, jadi aku gitu. Jadi kalau mereka tuh lebih luwesnya kalau udah mabuk duluan. Emang sih Umi sini ya kayak gitu. Biar cerita aja sih, sharing aja Umi ini. Ya. Udah ada pertanyaan nih Umi dari Razan Wibowo, udah raise hand. Silahkan, waktu dan tempat. Dari siapa namanya? Razan Wibowo Umi. Razan panggilannya. Razan ya? Ya. Iya Umi. Ya, Umi. Ayo silakan. Pertama, ya Umi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya saya sudah lama sekali mengikuti tausiah maupun video-video Umi dari dulu waktu saya masih sekolah. Waktu masih di Indonesia, setelah di Jerman? Dari waktu saya masih di Indonesia, Umi. Jadi saya, karena gini, mungkin bisa saya sedikit sampaikan, Umi. Saya berasal dari keluarga yang multi agama, Umi. Jadi, ya ayah saya itu Muslim, tapi keluarga mama saya itu kebanyakan Protestan maupun Katolik, Umi. Oke. Nah, ya terus karena saya juga dulu disekolahkannya di sekolah Katolik ya Umi ya, di Loyola. Di Loyola Umi. Jadi saya orang Semarang. Terus ya dulu TK-nya dulu di Mater Dei. Terus apa namanya? Dulu kalau sekarang sudah dipecah ya Umi ya. Loyola itu punyanya Yesuit ya Umi. Ya, punya Yesuit itu. Ya, jadi keluarga saya itu tuh fanatik di Yesuit, kalau yang perempuan di Carolus Borromeus, Umi. Oke. Nah, di CB ya. Terus iya saya sekolah Yesuit, saya juga belajar Alkitab ya Umi ya. Kemudian
suatu saat saya menemukan bahwa kok ternyata saya tuh lebih cocok ke Islam. Itulah yang mengapa menjadi fundamental saya bahwa saya Islam tuh bukan karena agama orang tua saya Islam, tapi karena saya menemukan sendiri bahwa bahwa Islam itu adalah agama yang di situ tuh semuanya sudah diatur sedemikian rupa, termasuk juga seperti prinsip ketauhidan yang tadi Umi sudah sampaikan ya Umi. Nah, di situ saya selalu menjadikan Umi sebagai istilahnya pedoman ya. Umi apa yang Umi sampaikan di video-video Umi, apa yang saya lihat itu saya jadikan itu sebagai penguat prinsip ketauhidan saya. Oh ya, saya tidak boleh goyah seperti halnya Umi yang sudah berhasil melalui banyak rintangan, hambatan maupun jegalan ya Umi. Semoga hidup kita menjadi rangkaian ibadah. Iya Umi, itu yang masih saya jujur itu yang masih saya pelajari, yang masih terus saya dalami untuk saat ini Umi. Kemudian pada poin tadi Umi bilang ketika kita berkewajiban untuk berdakwah, saya sudah mencoba ya Umi ya, terutama di keluarga mama saya. Tapi kebanyakan dari mereka itu selalu berprinsip pada Yohanes 14 Umi, yang di situ mungkin Umi juga paham prinsip fundamental mereka kan tidak akan sampai ke Bapa jika tidak melewati aku, seperti yang Yesus sudah bersabda di situ. Nah di situ tuh saya selalu berpendapat bahwa ya di situ Yesus bilang tidak akan ibadah itu diterima kalau tidak melewati prinsip-prinsip yang dia ajarkan gitu. Nah, prinsip-prinsip apa yang diajarkan ya itu sembahlah Israel, sembahlah Bapa Allah, Bapa Tuhanku dan Tuhanmu gitu. Di situ sudah dibilang bahwa Allah Bapa itu satu gitu ya, Umi ya. Dan tidak boleh dijadikan itu sebagai prinsip trinitas bahwa Yesus itu merupakan Fili, merupakan putra. Nah, tapi di situ yang mereka bilang bahwa kamu tuh siapa sih gitu, kamu pemuka agama bukan, kamu ini bukan gitu. Jadi jangan coba-coba ngajarin yang lebih tua gitu ya. Nah, itu tuh di situ masih ada banyak hambatan. Ya. Terus saya juga ya, kalau misalnya di sejarah perkembangan agama Kristiani masuk ke Indonesia itu juga lewati yang tadi seperti Umi sampaikan ya, kalau dulu kan lewat food itu mungkin dengan bantuan makanan ya Umi ya. Jadi kalau misalnya kamu mau mengikuti ya agamaku, nanti aku akan jamin kelangsungan hidup keluargamu, kemudian pendidikannya kayak gitu juga. Nah itu setelah saya runut dari sejarah keluarga mama, itu memang kenapa kok kebanyakan dari mereka itu Protestan maupun Katolik ya karena dulu buyut itu disekolahkan di sekolah Belanda, Umi, jadinya sudah mendarah daging. Iya, seperti itu. Fanatik sekali Umi, susah soalnya. Iya. Ya itu Umi. Alhamdulillah Ananda Razan. Yang perlu kita tahu adalah Allah itu tidak membebani kita di luar kemampuan kita. Jadi akhirnya kita diperintahkan untuk berdakwah. Dan kita dimintai pertanggungjawaban jawab oleh Allah terhadap apa-apa yang kita mampu. Ketika kita tidak mempunyai kemampuan, maka Allah tidak memberikan kita beban untuk itu. Satu contoh yang Umi maksudkan mungkin akan lebih jelas kalau Umi bawa ke suatu kasus ya. Misalnya begini. Orang sakit. Maka orang sakit itu karena dia sudah pernah kena stroke atau apa, kemudian dia tidak bisa berdiri tegak, maka dia tidak wajib, tidak ada keharusan berdiri tegak, malah dia diberi rukhsah, diberi keringanan. Tapi orang yang sehat dia wajib ya.
Dia punya kemampuan kan, sholat dengan apa namanya, dengan sesuai panduan, ya dia harus laksanakan. Tapi ketika misalnya orang sakit, dia terbaring, dia tidak mampu untuk berdiri, duduk pun tidak mampu. Ya bagaimana sholatnya? Ya tetap wajib sholat. Tapi bagaimana caranya? Ya caranya sambil berbaring. Jadi Allah tidak membebani hambanya di luar kemampuannya. Ini yang Umi maksudkan. Nah, demikian pula, marilah kita berdakwah. Artinya, bagaimana hasil dakwah? Serahkan pada Allah. Maka Umi memakai istilah tadi etalase Islam. Tunjukkan bahwa kita adalah seorang muslim, seorang muslimah. Dia muslim, dia muslimah. Tunjukkan itu. Bahwa kita taat pada agama kita. Itu yang Umi maksudkan. Tentang bagaimana apakah mereka tertarik dengan tutur bahasa kita, dengan kebersihan kita, dengan ketertiban kita, dengan senyum kita. Ayo, kalau tertarik, ayo bimbing. Kenapa? Ini yang perlu kita ingat. Kita tidak diwajibkan oleh Allah untuk apa? Untuk mengislamkan seluruh dunia, mengislamkan seluruh orang yang kita kenal. Enggak. Tapi perintah dakwah memang kita diperintahkan. Tapi untuk menjadikan seluruh dunia Islam, enggak. Malah secara ekstrim Umi mengatakan seluruh dunia Islam, kekuasaan Allah itu tidak bertambah. Seluruh dunia kafir, maka tidak mengurangi kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itu kekal abadi. Yang penting adalah kita tunjukkan. Jangan sembunyikan, tunjukkan. Saya Islam. Saya yakin bahwa agama saya adalah agama yang hak. Saya yakin bahwa Islam itu sempurna. Seperti Ananda Rasan, saya yakin Islam itu yang terbaik. Maka ya Umi. Nah, bagi orang dewasa seperti Ananda Rasan misalnya, memilih menjadi Muslim, kenapa? Kenapa? Karena akal. Ini tadi. Karena akal. Akal apa maksudnya akal? Maksudnya Rasan selain ingin tahu Islam itu apa, Rasan juga tahu bagaimana agama yang lain, bagaimana di luar Islam. Maka dari sini Rasan seperti, mohon maaf, mendapatkan suatu pilihan untuk menentukan, ibaratnya ada 10 makanan. 10 makanan tidak mungkin diambilin satu persatu. Waktunya nggak cukup, gitu kan? Perut kita juga nggak cukup, gitu kan? Jadi dari 10 makanan, silakan pilih satu makanan. Mana yang Anda senangi? Apa dong yang dilakukan oleh Rasan? Yang dilakukan adalah membandingkan. Kalau saya pilih ini, oh ini pedas. Kalau saya pilih ini, oh ini yang manis. Kalau saya pilih ini, oh ini yang asin, dan seterusnya. Pilihan. Memilih setelah membandingkan. Nah, mereka ini adalah objek, mohon maaf, objek dakwah kita. Ayo kita perkenalkan kepada mereka tentang Islam. Syaratnya kita harus ngerti Islam. Dan ngerti agama mereka. Mereka apa? Misalnya, ateiskah? Atau agnostikkah? Atau Kristenkah? Katolikkah? Buddhakah? Hindukah? Kita harus tahu. Inilah yang Umi sebut mengenali, tapi bukan untuk meniru.
Mengenali, tapi tidak untuk seperti mereka. Enggak. Jati diri kita harus tetap kita pegang. Bahwa kita adalah umat yang diberi hidayah oleh Allah. Umat pilihan Allah. Oke? Silakan. Oke, Umi, terima kasih. Kemudian ada satu lagi, kalau masih diperkenankan mengajukan pertanyaan. Untuk pengaplikasian di Eropa sendiri ya, Umi ya, kalau saya boleh jujur, seperti tadi sudah disampaikan oleh moderator kita, Saudara Isawira Somantri, kadang itu tuh masih berat ya, Umi ya, untuk mengaplikasikan 100% apa yang ada di dalam Islam di sini. Seperti contoh ketika kita bergaul, Umi. Kadang itu, apalagi bergaul dengan orang Jerman sendiri, ketika kita tidak memasuki circle mereka dengan total ya, seperti contoh tadi minuman beralkohol gitu ya, Umi. Itu kadang kita hanya dianggap sebagai ya teman say hello tanpa bisa memasuki circle mereka. Nah, sebagian dari orang Islam yang saya tahu ya, Umi, saya tidak menyebutkan kewarganegaraannya, mereka juga ikut ya minum alkohol, ikut party, ikut ke diskotik, hanya untuk mendapatkan pergaulan dengan orang Jerman itu sendiri. Itu ada nggak, Umi, dari Umi tips dan trik bagaimana membentengi akidah kita supaya kemurnian Islam itu tuh masih tetap terjaga, Umi? Karena kalau saya boleh jujur juga, kadang itu tuh, karena akidah itu hal yang dianggap seperti halnya, apa ya, Umi, itu tuh fundamental, tapi tidak dianggap penting buat sebagian orang itu loh, Umi. Ya, lebih mudah memang untuk larut ya daripada menjaga citra diri. Ya, jadi kita mempelajari, kemudian menyatu ya, udah deh larut aja dengan mereka. Itu lebih gampang daripada kita tetap mempertahankan jati diri kita. Tapi barang siapa yang mampu menjaga jati dirinya, maka dia adalah orang yang keren, cerdas. Nah, persoalannya adalah, ayo kalau Umi pakai bahasa apa namanya, kias gitu ya. Ayo jadikanlah diri kita ini magnet. Bukan mereka yang membuat kita tertarik, tapi jadikan diri kita ini magnet. Seperti Umi tadi di awal mengatakan, every person is unique. Di mana menarik kita di mata mereka? Itu kita harus pelajari, kita harus cari tahu. Mereka merasa kalau menghadapi orang Indonesia, mereka apa yang tertarik bagi mereka tentang Indonesia? Tentang Muslim, apa yang tertarik bagi mereka? Insya Allah Ananda Razan, kalau ya bukan Razan ya, Gary ya yang tanya ya. Ya, Ananda Gary, kalau kita nih mempelajari sejarah Islam luar biasa loh. Satu hal aja. Kita sudah merasa negara adidaya Amerika itu hebat. Betul enggak? Ya kan? Nah sekarang coba Umi belah nih. Amerika itu kejayaannya baru beberapa puluh tahun. Betul enggak? Menguasai satu benua. Ananda Gary, Islam itu pernah berjaya menguasai 3 benua. Selama berapa puluh tahun? Bukan puluhan tahun, 600 tahun. Dan bagaimana Islam itu sampai bisa meluas di 3 benua? Ternyata dakwah Islam itu beda dengan dakwah yang lain. Dakwah Islam beda dengan dakwah non-Islam. Contoh konkretnya apa? Kalau kita ini meneliti tentang jumlah korban perang,
perang, siapa yang memulai, berapa jumlah korbannya, ternyata yang banyak membuat korban perang adalah non-Islam. Kalau kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, ya kan? Ibnu Sina. Ibnu Sina. Ibnu Sina, pakar kedokteran modern, kata pakar orang. Kedokteran. Terus siapa dia? Muslim. Al-Jabru juga ya. Keren banget. Oh, keren banget. Dan masih banyak yang lain-lain lagi. Iya kan? Jadi kita ini terlarut gitu ya. Apa ya? Kita ini ya inilah ibaratnya kayak kita ini kayak basah masuk dalam kolam gitu ya. Karena ikut-ikutan mereka secara berlebihan. Terusnya ikut ke mereka, ayo renang yuk, ayo. Silakan kamu, tapi saya tidak. Kenapa? Iya. Ya, kenapa? Enggak. Ya, alasanlah yang baik. Ayo, bir yuk, ayo. Silakan kamu. Coca-Cola aja ya, ya. Atau jus, gitu kan? Iya. Alhamdulillah di sini juga kan suka, jadi kalau misalkan musim panas gitu ya, sini suka ada barbecue, semacam barbecue gitu, Umi. Nah, alhamdulillahnya itu karena benar-benar setidaknya di daerah Giri ya, di Duisburg ini, di Ruhr ini ya, benar-benar karena student-student itu bikin banyak pilihan gitu, udah dikasih tahu bahwa ini tuh babi, ini sapi, ini ayam, bahkan ada yang vegetariannya gitu yang buat cuman keju doang, dan mereka juga manggilnya pisah gitu, Umi. Jadi kayak gimana ya, alhamdulillah tuh kita masih bisa enjoy dengan mereka, masih bisa ngobrol-ngobrol dengan mereka dan menyantap barbecue itu karena hal itu, Umi, karena mereka juga alhamdulillah pengertian gitu setidaknya. Ya, betul. Betul, insya Allah kuncinya adalah di dalam komunikasi kita ya. Iya, komunikasi. Kalau kita mampu unggul di bidang komunikasi, insya Allah hati mereka pun akan mengerti ya. Oke. Dan kita harus dengan bahasa yang santun menyatakan bahwa nggak selamanya harus sama. Berbeda itu juga indah. Nah, itu kita harus mampu. Nah, Bineka Tunggal Ika kan, Umi. Iya, betul. Oke, Umi, ini gimana, Umi? Ada beberapa pertanyaan lagi, Umi. Bisa kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Umi. Insya Allah tadi Mas Razan sudah terjawab ya. Alhamdulillah. Jadi akan masuk ke pertanyaan selanjutnya, Umi, dari Mbak Dina Yuniati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Saya mohon saran bagaimana sebaiknya dakwah di dalam rumah tangga saya. Suami saya mu'alaf saat menikahi saya, tapi belum menunaikan syariat Islam. Dan saya terhalang untuk mendidik anak-anak akidahnya, dalam arti saya mendidik anak-anak sesuai ajaran Islam. Suami membentengi saya. Saya kesulitan dakwah kepada suami karena sering jadi perdebatan. Saya akhirnya pelan-pelan mengajari anak-anak saat suami tidak di rumah. Bagian dari ikhtiar saya. Dan saya terus berdoa semoga Allah limpahkan hidayah untuk suami dan anak-anak. Karena cita-cita saya berkumpul di jannah. Jazakillahu khairan, Umi. Wah, keren banget nih, Umi. Keren banget. Jadi yang kita perlu ketahui, dakwah itu tidak selamanya seperti matematika. Artinya, saya berdakwah, maka saya dalam waktu 1 tahun harus sukses mendakwai suami. Nggak bisa. Ya kan? Kewajiban dakwah adalah seumur hidup kita. Kunci yang paling utama adalah tunjukkan kepribadian kita. Kalau kita ingin berdakwah, kan berarti ingin membuat orang itu berubah menjadi lebih baik.
Seperti siapa? Seperti dia tidak perlu mencari yang lain-lain. Seperti kita yang katakanlah membawa Islam. Jadi ingin berdakwah. Dakwah apa? Dakwah Islam. Ya berarti kita harus tampilnya dengan baik. Berilah contoh. Misalnya, Umi ketika berkeliling ke Amerika dan ke Kanada, total Umi keliling itu 42 hari. Tiap 2 atau 3 hari pindah wilayah. Dan alhamdulillah contohnya untuk nikah yang ini, nikah dengan orang-orang sana gitu ya. Dan alhamdulillah ada istri-istri itu yang mampu bertahan dalam Islam dengan cara apa? Dengan cara dia tontonkan kepada suaminya. Ini loh Islam. Dia tontonkan pada suaminya. Aku Islam maka aku sholat. Orang yang sholat itu adalah orang yang tenang. Aku sholat karena aku butuh ketentraman. Dan tunjukkan pribadinya memang tenang. Pribadinya memang enak, tentram. Dilihat orang enak, nyaman. Islam itu agama yang suci, agung. Maka aku sebagai orang Islam, aku nggak mau bohong. Islam itu bersih. Tunjukkan bahwa Islam bersih. Bagaimana cara kita membuat makanan pun kita juga bersih. Kenapa Islam melarang babi, Islam melarang bangkai? Kita harus mampu menyebutkan kenapa. Ilmu pengetahuan bertebaran di dunia kita kan. Tinggal kemauan kita untuk membaca. Sekarang kan gampang banget mendapatkan jawaban terhadap apa yang tidak kita mengerti. Antara lain ini anak muda sekarang bilang, Google ada kok. Bah Google katanya. Jadi kita ini tunjukkan lebih dulu. Islam itu sabar, tidak pemarah, tunjukkan. Tapi bukan berarti sabar itu kemudian diam, enggak. Sabar itu tetap berupaya. Bahwa ternyata harus terpaksa, harus dakwah dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Silakan tempuh berdakwah dengan sembunyi. Jangan tinggalkan porsi untuk dakwah. Tapi ada saatnya nanti terbuka. Nabi Muhammad ya. Kembali lagi, Umi pakai contoh yang ada di depan kita. Yaitu COVID-19. Bukankah COVID-19 ini mengubah tata cara kehidupan? Komunikasi kita berubah. Tempat kerja kita pun berubah. Ya. Perekonomian kita pun berubah. Pertemanan kita pun berubah. Dan banyak hal. Jenak biar tadi. Oke. Para jamaah tunggu sebentar ya. Kembali lagi jika ada yang Umi. Ada yang mau bertanya. Tadi masih lagi sedang menjawab pertanyaan ini. Ayo Umi, silakan Umi, lanjutkan Umi. Lanjut dikit lagi ya, dikit lagi. Jadi ya nggak apa-apa Umi, kita masih ada waktu kok. Jadi sekarang ini kita nggak usah terlalu marah, terlalu ngomel pada COVID. Oh enggak, mohon maaf kalau Allah tidak berkehendak, semuanya nggak bisa terjadi. Tapi Allah berkehendak, ya sudah biarkan COVID ini terjadi. Ini hikmahnya apa? Ujian bagi kita. Dalam keadaan COVID ini, apakah tetap kita dalam keadaan
beriman. Ini ujian. Ingat, kalau Umi bawa pada suatu pengandaian yang sangat-sangat mudah dipahami. Tidak selamanya hari itu gelap, betul? Betul. Tapi tidak selamanya siang itu terang. Betul. Dunia ini oleh Allah diciptakan memang berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan, ada tua, ada muda, ada besar, ada kecil, ada yang lahir, ada yang mati. Ada yang miskin, ada yang kaya. Dan semua itu oleh Allah diperkenankan terjadi. Untuk apa? Menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Yang paling baik ibadah. Kalau Umi mendapat berbagai berita dari negara-negara barat, mohon maaf, yang namanya COVID-19 justru membuka pintu gerbang Islam. Mereka sekarang ngelihat Islam, nontonin Islam, pengen tahu tentang Islam. Bagaimana sampai di Amerika, ayat Allah, kitab suci Al-Quran dibacakan di parlemen. Nggak pernah terjadi kan? Dan tidak ada kita yang berhasil melakukan itu. Tapi terjadi demikian aja. Di halte-halte bus di Nederland, kembali lagi Nederland. Ternyata haltenya pakai board yang memakai ayat-ayat Al-Quran. Loh. Mereka benci, mereka nggak simpatik pada Islam, mohon maaf. Sebagian besar karena mereka salah paham. Karena demikian gencarnya propaganda negatif tentang Islam atas yang dilakukan oleh segelintir manusia yang mempunyai tentang naluri, haus harta, haus kekuasaan. Kira-kira kan itu kan? Maka Islam itu dianggap sebagai ancaman. Mereka bukan tidak ngerti, mereka ngerti, para ahli mereka itu ngerti bahwa Islam ini pernah berjaya 600 tahun. Bahkan di antara negara-negara Eropa yang bergabung dalam Turki Utsmani, saat itu bergabungnya itu bukan karena perang, bukan. Mereka menggabungkan diri mereka. Kenapa? Karena mereka nguat dengan ningrat, dengan baron, dengan pangeran-pangeran mereka. Yang begini ini seringkali nggak dipahami, sehingga mereka mengatakan ya kalau ada perang salib juga ada itu perang perang atas nama Tuhan itu ada itu, kata mereka. Apa? Jihad. Salah lagi. Ya, jadi banyak sekali pemikiran mereka yang salah. Dan ini mereka membandingkan Islam dengan, mohon maaf, sesuatu yang biasa mereka kenal. Jadi mereka membandingkan ini tidak tulus. Kalau mau membandingkan ya bandingkanlah apple to apple, gitu kan? Baru fair. Ini enggak membandingkan katakanlah buah apel dibandingkan misalnya dengan ikan, ya enggak bisa. Atau yang mirip apel dibandingkan dengan jeruk, ya enggak bisa. Kalau mau bandingkan ya apel dengan apel. Nah disinilah memang sekali lagi menjadi umat Islam itu perlu cerdas. Dan insya Allah memang umat Islam adalah umat-umat yang cerdas. Okay. Alhamdulillah, Dina Yuniati sudah insya Allah sudah dijawab ya oleh Umi. Tapi benar juga Umi, soalnya dari melihat di pandemi ini kan, oke, kita bilang lifestyle kita berubah ya. Dimulai dari orang-orang mungkin sebelum pandemi ini nggak aware dengan namanya cuci tangan gitu loh. Padahal di Islam sendiri pun kita sholat 5 waktu dan kita harus wudhu gitu.
wudhu itu cuci tangan cuma salah satu bagian dari wudhu gitu loh. Kayak di kiri rasa di Islam ini dari dulu sebenarnya dari udah berapa ratus tahun kan, udah berapa tahun kita sudah diminta untuk cuci tangan lah sering-sering. Mungkin secara tidak langsung artinya untuk ini ya Umi ya, kayak kita harus menjaga kebersihan ya karena sekarang ini kan lagi dites gitu kan kebersihan. Terus boleh Umi tambahkan dikit memasukkan pandangan Ananda. Gary benar sekali. Coba lihat itu. COVID-19 ini kan karena penularnya kan lewat droplet ya. Yang keluar dari hidung atau dari mulut kan gitu ya. Padahal coba Islam itu memperkenalkan apa? Memperkenalkan, membersihkan, mensucikan diri. Setiap kali kita sholat itu kan kita menghirup air, ya kan? Terus mengeluarkannya kembali. Menghirupnya nggak sekedar menghirup, tapi memang sampai terasa kan ini. Terus kita keluarkan kembali. Oh, luar biasa. Dari mana ini ya resep yang demikian mujarab untuk mengeluarkan semua virus-virus atau bakteri yang ada di dalam rongga hidung kita. Tapi kan banyak itu orang yang berwudu nggak pakai membersihkan, nggak pakai menghirup air begitu kan? Padahal pedomannya itu. Nah, andai kata kita pahami agama kita, nggak ada jawaban lain kecuali kita mensyukuri. Alhamdulillah ya Allah, kau berikan nikmat iman dan nikmat Islam kepadaku. Kau beri aku hidayah. Oh, luar biasa. Iya Umi. Makanya kan keren banget Umi kalau kita sebenarnya tahu lebih dalam gitu ya Umi ya. Betul sekali. Semakin tahu semakin ingin belajar. Nah Umi, kita masih ada sebenarnya waktunya kan udah jam 12 Umi nih. Kita tapi masih ada 2 pertanyaan lagi, gimana Umi? Apakah Umi oke? Kan kita masih ketemu sekali lagi nih. Iya. Giri juga mau mengingatkan itu. Yang masih mau bertanya dan masih belum mungkin masih belum terjawab bisa ketemu minggu depan ya Umi. Betul sekali. Gary catat ya. Okay. Dan penanyanya juga ya, Umi. untuk tetap hadir dan menanyakan lagi gitu ya. Oke Umi. Berarti untuk sesi kali ini kita sampai di sini aja Umi, apa masih ada 1 atau 2 pertanyaan lagi Umi? Terserah Ananda. Sebenarnya kita nggak apa-apa sih Umi, biasanya udah 15 menit nggak apa-apa. Kita ngeliat aja. Gimana Umi? Ibu-ibu yang hadir gimana? Saudara-saudara lain yang hadir gimana? Kalau kita sepakati aja. Maunya audiens seperti apa? Lanjut, boleh. Lanjut. Lanjut Umi, ya? katanya lanjut Umi itu. Sekalian ini Umi kan nungguin buka puasa sebentar lagi Umi ya. Umi di WIB ini Umi, di mana Umi? Ya, di Indonesia memang tidak lama lagi akan berbuka. Coba ya, Umi lihat hari ini. Sejam. Ini tepatnya jam berapa? Hari ini tepatnya jam berbuka puasa adalah 44 menit lagi. Setelah ya Umi, satu pertanyaan lagi ya Umi. Ngabuburit Umi, kalau di Jerman masih 9 jam lagi Umi. Masih jauh ya. Karena masih jauh Umi. Perbedaan kita berapa? 8 jam? 5 jam Umi. Oh 5 jam perbedaan kita. Iya, tapi siangnya kan di sini lebih panjang Umi. Jadi sahur juga jam 4 Umi. Jam 4? 16 jam Umi, kurang lebih 16 jam. Insya Allah itu benar-benar diuji. Tapi enggak panas kan? Sekarang musimnya sedang musim apa? Sekarang sebenarnya lagi musim panas Umi, tapi alhamdulillah dari kemarin tuh hujan Umi. Dan nggak panas seperti biasanya gitu loh. Kalau sudah panas-panasnya sampai mencapai berapa? 40?
Enggak sepanas itu sih, Umi. Paling waktu itu pernah lebih panas di Jerman daripada di Bandung, Umi. Paling 20-an lah. Oh, 20-an. Itu sih nggak masalah. Itu sih Australia nggak masalah. Australia kadang-kadang sampai 42 loh. Iya, Umi. Makanya, tapi dinginnya di sini, Umi, yang bisa sampai mungkin di beberapa Jerman kan ada yang beda, Umi. Kalau misalkan di Jerman bagian kita nih di Ruhr ini bisa sampai -1 atau -2, dan itu paling dingin gitu loh. Paling dingin itu ya. Tapi kalau di daerah lain, kalau misalkan di kayak Munchen gitu, itu bisa lebih dingin lagi, Umi. Oh, lebih dingin lagi? Iya, lebih dingin lagi. Tapi lebih mending musim panas di sini, Umi, karena kalau musim dingin bawaannya males, Umi. Karena dingin kan, Umi. Bawaannya pengen selimutan doang, Umi. Iya. Ya udah, Umi. Kita lanjutin aja ya, Umi, ya, ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Ada dari Mbak Rina Tiara Bahrun. Umi, terima kasih. Jazakallahu pemaparannya. Saya punya teman seorang Jerman. Suaminya seorang Muslim, tapi dia sendiri belum Muslim. Namun sudah menyatakan bahwa benar adanya Rasulullah utusan Tuhan dan Tuhan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kata dia, saya belum mau bersyahadat. Bagaimana baiknya saya sebagai temannya bisa membujuknya, walau suaminya cukup Muslim taat atau mengerjakan sholat? Kira-kira dengan pengalaman Umi, bagaimana baiknya saya ngajaknya ya, Umi? Kalau pas sedang ngobrol-ngobrol dengannya atau gimana? Karena ya tinggal syahadat statement aja, Umi. Dan mungkin ini ada tambahan lagi sedikit, Umi. Sebagai tambahan pertanyaan saya, ia juga sudah mendukung anak-anaknya untuk mendirikan sholat dan belajar ngaji, tapi dia sendiri belum syahadat. Jadi mungkin sudah seperti apa seorang Muslim lakukan gitu, Umi. Anak-anaknya udah didukung sholat, ngaji, tapi dia sendiri belum bersyahadat. Coba diamati, kira-kira dia masih menunda-nunda syahadat itu karena apa? Barangkali dari pengamatan itulah nanti bisa ada celah dan masuk dari celah tersebut. Apa sih sebenarnya dia menyebabkan dia tunda-tunda? Itu kita harus tahu, dan setelah itu kita carikan terobosannya, insya Allah. Tapi sekali lagi, orang yang menunda-nunda untuk bersyahadat, mohon maaf, kadang-kadang ada yang dia lupakan bahwa usia itu milik Allah. Dari Sulaiman itu kalau di Indonesia itu punya nyanyian. Mati itu nggak selamanya tua. Dia bilang raja-raja mati, rakyat pun mati. Jadi dia bilang dunia itu sementara, akhirat itu selama-lamanya, dia bilang. Dunia sementara, jangan sampai lewat. Akhirat itu selama-lamanya, jangan sampai ada penyesalan. Barangkali itu, sekali lagi, jangan pernah berputus asa. Semakin berat perjuangan, semakin besar hadiahnya. Jadi jangan putus asa. Laksanakan kewajiban. Memaksa juga nggak boleh. Harus ada keikhlasan. Insya Allah Rina akan menemukan jurus-jurus yang tepat. Amin ya rabbal alamin. Kita saling mendoakan. Ada jadi pernah dengar yang penting itu konsistensi ya, ya. Oh betul. Bahkan mau melakukan apapun gitu ya, kayak belajar main piano atau apa kan, belajar pun sekalipun kan konsistensi itu, walaupun sedikit setiap saatnya. Istiqomah Ya.
bahasa Islamnya istiqomah, bahasa Indonesia konsistensi. Ya, betul. Nggak masalah. Itu adalah salah satu daripada kunci sukses dakwah. Itu memang harus istiqomah, konsisten. Jadi tidak mengenal cuaca, mendung, petang, pagi, siang, enggak. Semua cuaca kita harus tetap berdakwah. Iya. Atau mungkin bisa ini nggak sih Umi, kayak kadang kita pun yang sudah muslim gitu ya, untuk berkomitmen itu kayak benar-benar mungkin karena kitanya saking maunya berkomitmen, jadi saat ya misalkan kayak ada suatu statement gitu kayak semacam syahadat atau bahkan ijab kabul pun kita takut gitu. Di situ karena ada pressure. Kita sebenarnya misalkan contoh jomblo-jomblo gitu yang udah pengen nikah gitu dan udah siap gitu. Sebenarnya dia bisa ijab kabul dan ya misalkan sudah ada calonnya gitu. Tapi mungkin dia takut karena emang dia tuh nggak mau salah gitu. Bukan nggak mau salah ya namanya. Saat dia sudah berkomitmen, dia mau bener-bener berkomitmen terus gitu. Kan kita sebagai manusia kan ada rasa takut akan hal itu. Nah, kalau demikian berarti kesimpulannya kalau terhadap kasus ini ya, dengan percontohan ini adalah sekaligus contoh yang menunjukkan bahwa pengetahuan seseorang itu tidak sempurna, nggak lengkap. Maka dia harus dilengkapkan. Contoh tadi misalnya dari Bu Rina adalah tentang kenapa kok kita harus bersyahadat? Karena kita nggak tahu umur kita. Itu misalnya. Tapi penjabarannya itu, ini kan menyampaikannya secara ringkas, singkat gitu ya. Tapi tentu itu dibawa dalam suatu tutur kata yang nggak hanya 1-2 kalimat gitu kan penjabarannya. Nah, itu demikian pula. Nikah misalnya ya. Gary tadi berbicara tentang nikah. Orang akhirnya dia tunda nikah. Karena apa? Takut dia nggak mampu. Takut nggak nggak mampu lah ya. Nggak mampu taat, nggak mampu sebagai suami, nggak mampu dengan beban atau apa macam-macam lah ya. Iya, banyak alasan. Banyak alasan. Satu hal yang dia lupanya lupa, anggap aja lupa gitu ya. Apa itu? Bahwa nikah itu adalah ibadah. Berarti apa? Dia nikah kalau niatnya ibadah berarti dia mendapat pahala. Ngalir terus pahala itu sepanjang pernikahan dia. Nggak berhenti. Menasihati istri itu juga berpahala. Membantu istri pun pahala. Semuanya pahala. Ngalir terus itu ibadah. Siapa yang nggak pengen ibadah? Karena ibadah itulah yang mendatangkan pahala. Makanya, mohon maaf, ketika pengetahuan seseorang itu sudah lengkap, maka ketika dia sudah balik dan dia mampu, maka dia nikah. Kenapa? Dia nggak mau kehilangan pahala. Ini adalah lahan pahala. Maka dia nikah. Jadi nggak perlu alergi dengan nikah. Yang alergi dengan nikah itu kan, mohon maaf, itu kan pemikiran-pemikiran di luar Islam. Malah pemikiran pastor itu. Tapi juga ya Umi ya. Iya, takut dengan beban ekonomi. Padahal jika kita menikah, insya Allah rezeki itu akan lebih dilancarkan, bukannya dimacetkan. Sudah ada itu kan. Ya. Dan dalam Islam pun kan ayat Allah jelas banget kan. Jadi Allah memberikan rezeki pada hambanya itu seringkali justru di luar di luar skenario hambanya. Iya. Di luar planning kita ya, di luar planning manusia.
Oh, sama ini Umi, jadi juga kadang berpikir manusia itu kebanyakan berpikir nggak sih? Kebanyakan bukan berpikir ya, kayak kebanyakan mengkhawatirkan apa yang di masa depan sehingga timbulnya pemikiran-pemikiran seperti itu. Padahal kalau misalkan kita balik lagi kayak sholat gitu kan, karena itu ibadah, kita sholat nggak jauh beda sama menikah tersebut yang tadi Umi sudah bilang kan, karena pernikahan adalah ibadah. Ya karena ya kita menikah gitu loh. Enggak, manusia kadang kita terlalu diribetkan dengan nanti kan kalau menikah kan A B C D E F G H I J sampai Z gitu kayak terlalu ya, banyak khawatir, sementara yang dikhawatirkan apa dia juga kagak tahu. Iya. 5 menit akan datang misalnya terjadi apa, kita juga nggak tahu. Nah, terus ngapain kalau kita nggak tahu kok kita khawatir yang tanpa alasan? Nggak ada alasannya khawatir. Jadi itu kan ya. Tapi itu bukannya fitrah kita sebagai manusia ya, karena kita manusia, kita khawatir gitu. Manusia adalah makhluk paling khawatir gitu. Iya, makhluk paling khawatir. Maka itu adalah tingkat yang disebut dengan penyerahan diri secara total tadi. Jadi kita ini sudah kafiah belum? Kita sudah total belum? Kalau kita total seperti misalnya ungkapan setiap kali kita sholat misalnya, kita mengatakan, ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah. Dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Ya kan? Lu nyembahnya katanya pada Allah, terus ngapain kita? Minta tolongnya katanya kepada Allah, terus ngapain bingung-bingung? Silakan bingung. Sekali lagi seperti Ananda Giri katakan, itu manusiawi. Tapi kalau kebingungan, enggak juga. Umi, maaf sama Mas Geri, saya boleh kasih masukan ke pertanyaan Mbak Rina barusan? Ya. Boleh, silakan. Iya, jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, Umi kan menyebutkan nama Dery Sulaiman ya. Jadi saya pernah nonton videonya Dery Sulaiman, dia ada pengalaman yang mirip dengan pertanyaan Rina Tiara Bahrun. Jadi dia itu semacam punya mungkin semacam secarik tulisan. Terus jadi orang yang belum Islam itu sama dia disuruh baca itu aja gitu. Jadi juga sehubungan dengan lirik yang Umi udah sebutkan, mati itu tidak mengenal tua. Jadi dia dalam videonya itu, video khutbahnya itu menceritakan kalau dia naik pesawat dan sebelahnya dia orang non-muslim itu, dia alhamdulillahirrahmanirrahim dimampu untuk sebelum pesawatnya mendarat itu orang yang di sebelahnya dia itu udah mengucapkan syahadat gitu. Jadi terus ya jadi kalau saya sih nggak berani atau nggak kayak gitu ya. Terus kayak di posisi Mbak Rina itu kan dia pertanyaannya itu kan hanya statement gitu. Terus dan dalam prakteknya itu yang Ustadz Dery Sulaiman itu udah ada kertasnya gitu, dia baca nih gitu. Jadi bukannya bilang lu ucapkan kamu ucapkan syahadat, tapi dia bilang ini ada tulisan apa bacaannya gitu. Terus saya juga pernah ada posisi kayak gitu, saya tapi bilang ke ada perempuan Jerman, dia udah diri di depan masjid gitu, dan dia ada rencana pengen kalau misalkan menikah di masjid gitu. Terus itu semacam kunjungan dia yang pertama kali di masjid. Terus saya waktu itu udah bilang sih sama dia, mau ngucapin syahadat sekarang enggak, karena abdi kamu ini jam terakhir kamu hidup ini pas di masjid ini, kamu jangan sampai meninggalkan masjid ini dalam keadaan belum bersyahadat. Tapi dia waktu itu akhirnya dia nggak syahadat saat itu gitu. Terus ada saya juga nggak tahu dia sekarang masuk Islam atau enggak. Terus ada saya di kondisi lain, saya pernah ketemu cewek perempuan Jerman yang udah mau menikah dengan laki-laki Jerman yang udah masuk Islam.
Terus dia itu ada penyakit, terus saya kan ada pengalaman bagus dengan yang habatus sauda itu, terus saya kasih tahu ke itu kalau itu ajarannya dalam Islam. Terus dia langsung pergi saya kasar gitu, apa saya nggak sengaja menyinggung dia, tapi alhamdulillah 1 tahun kemudian itu saya ketemu lagi dengan dia, nggak taunya dia habis pergi meninggalkan dengan saya dengan kasar itu, dia langsung beli habatus sauda dan penyakitnya dia alhamdulillah sembuh gitu. Jadi saya berpikir kadang-kadang seperti genau, jadi yang seperti Umi bilang, Allah itu menguji makhluknya gitu. Jadi dalam hal ini saya berpikir laki-laki sama jenis gitu. Misalkan ada orang Indonesia menikah dengan laki juga dalam di sini, kalau saya tidak dalam kondisi terdesak, saya harus bisa mengatakan saya nggak bisa menghadiri pernikahan kalian karena ini pernikahan sesama jenis ini dimurkai Allah gitu. Jadi itu aja sih saya masukan saya gitu. Itu aja, maaf ya. Ya, terima kasih Rusti. Tapi memang sih Umi, saya belum pernah menanyakan kepadanya apa kamu mau melafazkan syahadat gitu. Belum berani. Tapi poin yang penting didapat dari saran Rusti yaitu insya Allah keberanian ya. Insya Allah. Ya, jazakallah. Maaf Umi lagi nge-mute Umi. Halo? Bagaimana kalau Nah, udah. Suaranya udah oke. Nah, tadi juga kadang-kadang dikatakan bahwa ya itu kan hanya statement gitu ya. Ya, oke. Kalau demikian ada baiknya coba dirumuskan, diurai. Syahadat itu terdiri dari 2 kalimat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu terjemahkan. Jadi bahwa dengan bersyahadat berarti orang itu berjanji tidak akan lagi Umi tadi. Umi masih nge-mute Umi. Oke, sudah keluaran. Lagi. Ya. Sudah terdengar. Oke, perlu penjabaran. Jadi dijabarkan apa makna daripada syahadat itu. Terus kemudian kalau dikatakan ya itu kan hanya statement ya. Sudah. Sekarang udah bisa Umi. Coba. Waktu kita tinggal hanya beberapa menit. Mudah-mudahan Umi bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Mudah-mudahan tidak ada gangguan-gangguan lagi ya. Jadi kemudian juga kalau seseorang mengatakan syahadat itu kan hanya sebuah statement. Oke. Nikah pun juga di awal sejenis. Ya. Tentang nikah sejenis, kita tahu bahwa nikah sejenis itu memang dilarang dalam agama kita, bahkan pernikahan sejenis itu pun juga mengundang datangnya laknat Allah, gitu ya. Dan sebenarnya semua agama pun juga melarang nikah sejenis. Ini yang harus kita ketahui, kita harus paham. Dan cara kita tidak menghadiri, ya alhamdulillah seperti itulah cara tadi yang sudah dilakukan ibu-ibu, mungkin dengan halus, tapi tetap kita menyampaikan, nah, saya nggak bisa hadir. Insya Allah dengan tegas tapi halus. Tetap dengan tidak cemberut gitu ya. Insya Allah. Iya. Insya Allah.
Ya, insya Allah sudah jawab pertanyaan dari tadi dan dari ini. Dari Mbak Rusti ya, Mbak Rina dan Mbak Rusti. Ya, Mbak Rina. Dan alhamdulillah Umi, kita terlalu seru kajiannya Umi. Kita dilebihkan 25 menit. Oh tadi jadi dengar-dengar jadi dikasih tahu katanya mau ini ya Umi ya, mau tentang pesantren Umi ya. Ada pemaparan tentang pesantren Umi. Mungkin bisa Umi sekarang jadi tutup dulu sesi pertanyaannya. Anak-anak makin susah Umi ya ininya. Anak-anak Jerry, mohon maaf, Umi saat itu sedang berada di puncak bukit. Umi berada di puncak bukit di Sentul. Ya, kayaknya kita udah nggak kondusif lagi. Karena apa? Iya Umi. Saat ini sudah mendung, jadi sehingga udah mau hujan ya. Jadi Umi sehingga insya Allah tolong di pertemuan yang kedua dan karena barangkali Umi pamit dulu ya. Mumpung iya Umi. Lagi nyambung nih, khawatir kalau putus lagi. Jadi Umi Iya benar Umi. Diri dulu. Umi juga mohon maaf kalau di antara penyampaian Umi ada yang tidak berkenan. Dan sama-sama Umi. Lanjutkan kembali untuk berjumpa. Kita bisa berbincang, misalnya juga tentang perbandingan agama. Kita bisa juga berbincang. Insya Allah Umi. Mau apa? Mau minggu depannya. Insya Allah Umi. Insya Allah ya. Perlunya apa? Perlunya semakin mampu berdakwah dengan baik dan tujuan kita semata-mata ikhlas karena Amin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jam juga Umi. Baik para jamaah, makanya minggu depan jangan lupa untuk stay tune lagi ke kajian Muslim Roar kali ini. Saya akan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Gary dari pengurus Muslim Roar. Mohon maaf tidak beberapa kata yang ada 10.30 juga, 10.30 waktu Jerman atau 15.30 Indonesia Barat, WIB. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya. Sama-sama. Selamat berbuka ya, berbuka, selamat maghrib, taraweh. Kita minta maaf kira bisa Gary. Kajian keren Jan. Ini Kajian mantap ya kisahnya Jan. Ya, kajian keren. Eri juga keren. Terima kasih Mbak Yul. Ini dicatat dulu ya. Tapi summernya bukan 20 derajat ya Gary. Jadi 20 derajat loh. Sih mau apa emang? Oke. Pamit dulu ya. Ya Umi. Selamat berbuka Umi ya. Mudah-mudahan insya Allah bisa ke Jerman ya. Kita langsung terima Umi. Ya Allah. Kita langsung adain kajian secara fisik. Amin ya rabbal alamin. Sampai Sabtu depan lagi insya Allah. Ya Allah. Sabtu depan mau nanya banyak. Oke. Assalamualaikum. Minggu depan lagi. Iya, ayo. Makasih Mbak Yul, makasih semuanya, makasih Muslim. Assalamualaikum.